biar Anda kuat tulang-tulangnya, habis Anda makan kurma, tiap hari minum begini aja. Apa yang terjadi? Penyakit-penyakitnya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini protein. Apa ini? Nggak kelihatan kan? Ya iyalah jauh. Ini kacang. Kacang apa? Kacang almond. Anda makan ini 7 butir waktu berbuka puasa. Sebelumnya makan kurma lu kan? Tet gitu. Habis makan kurma, makan ini. Buah. Udah gitu, udah kenyang sebenarnya. Apalagi tambah dengan air. Udah kenyang. Kalau masih mau lagi, bolehlah makan kacang. Berapa banyak? 7 butir saja. Jangan happy duluan. Kan judulnya mau bongkar-bongkar badan ceritanya. 7 butir aja nggak usah banyak-banyak. Banyak pilihannya. Ya, kacang ini atau kacang walnut atau pistachio. Kacang kedelai boleh nggak? Jangan kedelai. Karena nanti Anda akan lebay. Yang perempuan kebanyakan estrogen, yang laki-laki kebanyakan estrogen. Jadi itulah seperti itulah. Ya. Cukup? Oh, belum. Kurang. Kalau kurang, apa yang harus Anda kerjakan? Nah, ini minumannya. Nah, ini yang tadi saya bilang itu. Kalau seandainya Ramadan tuh kurma berlimpah ruah gitu kan. Apa susahnya masjid bikin dispenser banyak, cemplungin kurma ke situ untuk orang berbuka pakai air rendaman kurma yang Nabi ajarin. Ya ini subhanallah efeknya luar biasa loh. Kan sudah pernah saya bilang, kalau makan buah, makanlah buah sama kulitnya sama bijinya. Kan nggak bisa. Caranya gimana? Misalkan ini kurma, maka kalau ini air rendaman kurma, maka Anda sedang makan kurma tanda kutip dengan buah dan bijinya kan gitu. Dan apa yang terjadi? Inilah proses difusi yang luar biasa. Anda akan terhidrasi luar biasa dan terhidrasi. Artinya apa? Airnya dapat, nutrisinya dapat. Dahsyat kan? Apalagi Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Jadi kalau Ramadan itu saya katakan bikin tuh infus water, jangan lagi teh manis. Setuju nggak? DKM-nya pelan banget. Setuju. Biar bisa berbuka sehat di Masjid Al-Azhar. Nanti kita promoin gitu. Ya, bikin kurma banyak. Terus apa lagi? Ini air dahsyat loh. Jadi kita tuh kalau makan produknya Allah, kalau bahasa saya, itu kita menang banyak loh. Menang banyaknya apa? Satu produk kayak begini, isinya tuh luar biasa banyak. Ya. Jadi kalau contoh gini, contoh misalkan di sini ada, sekarang hari ini saya bawa ketumbar. Ketumbar ini bukan hanya bermanfaat, katakanlah dia punya mineral, iya. Dia punya vitamin, iya. Tapi beyond that, di luar pada itu banyak lagi manfaatnya. Mari lihat kan, di postingan saya di IG, ada mbak-mbak, ibu-ibu cerita, habis minum ini bapaknya yang ubannya jadi hitam kembali. Loh serius? Kalau Anda belum waktunya tua, dia akan reverse balik, Bu, Pak. Syaratnya apa? Jangan nyampah. Tubuh kita jadi berkata, cleaning service lah, atau mungkin restoran malam-malam lagi mau tutup, ada kan pekerjanya tuh. Nah pekerjanya ini harus Anda supply makanan yang benar. Siapa dia? Vitamin kita, hormon kita, enzim kita gitu. Letaknya di mana? Jadi begini-begini nih. Ada biji-bijian, begini. Ini Anda minum. Jadi nanti dikasih dispenser banyak gitu kan. Ada air rendaman kurma, ada air rendaman kunyit, ada air rendaman cengkeh gitu kan. Oh subur banget tuh rahimnya nanti. Habis Ramadan, nikahlah. Kalian belum nikah. Woi, tidak lama kemudian hamil ya. Gampang kan? Gitulah kurang lebih ya. Subhanallah. Dan itulah kasih sayangnya Allah kalau saya kan. Jadi Allah tahu gitu kan, untuk menjalani peran sebagai Abdullah dan Khalifah tadi, ya kita harus makanan yang sehat. Dan tidak mahal. Apa mahalnya ini? Ini isinya apa? Jadi kunyit itu ketika Anda campurkan dengan merica, itu efek double-nya luar biasa. Kunyit akan teroptimasi kerjanya. Maka tadi malam nih saya bawa nih kunyit. Saya cemplungin kunyit, cuma 2 ruas kunyit dan tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Kunyit bisa bikin mandul, iya, kalau minumnya seember. Ya kalau kunyit cuma 2 ruas kayak beginian gitu kan, ada mbak-mbak, ibu-ibu lah, saya nggak tahu tuh. Dok, ini saya bawa jurnal nih, dia bilang. Jurnal ini mengatakan minum kunyit katanya bikin mandul. Iya kalau banyak. Kan tadi ayat dibacakan di depan tadi kan, wakulu wasrobu walatusrifu, jangan berlebihan.
Ya, jangan berlebihan. Semua kalau berlebihan jadi masalah. Ya. Semua yang Allah ciptakan tidak ada masalah sebenarnya. Contoh apa? Pete. Pete itu bagus nggak? Bagus, makan aja. Jangan banyak-banyak. 3 butir, 2 butir, kalau suka. Ya. Semangka misalkan. Semangka tuh saya pernah sharekan. Jadi semangka itu sebenarnya kalau boleh saya saran Anda makan semangka tuh sama kulit-kulit ijonya. Oh iya, ada penelitiannya? Ada. Saya ada ngobrol sama seorang teman, dia peneliti, ada penelitian. Dalam semangka, kulit semangka hijau itu ada gelatinnya, ada kolagennya, banyak banget. Kalau nggak bisa makan begituan gimana? Udah potong aja semangka, cemplungin ke sini, kan jadi. Itu sudah Nabi ajarkan. Nabi pakai kurma zaman dulu. Kalau kita di Indonesia nggak ada kurma, nggak banyak kurma, maka Anda bisa nyemplungin ketumbar, nyemplungin kayu manis, nyemplungin jahe, nyemplungin kunyit, segala macam bisa nyemplung. Dan rasanya akan very very light. Very light itu maksudnya ringan banget. Jadi kalau Anda makan misalkan rimpang, ya rimpang tuh kayak kunyit atau jahe Anda rebus sama Anda rendam, lebih enakan ini kalau saya. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau kita jadi apapun yang Anda makan, itu akan mempengaruhi gen. Jadi kalau boleh saya katakan, sekarang kalau belum nikah, kalau masih nyampah, artinya Anda sedang mempersiapkan mewariskan gen-gen kerupuk, saya bilang. Mereka nyebutnya damage protein on DNA. Ngerti apa Pak Son? Kerusakan, itulah pokoknya. Kerusakan protein yang akhirnya DNA-nya bermasalah. Karena bahan baku DNA itu asam amino. Jelas ya? Asam amino letaknya di mana? Ya di begini-beginian ini asam amino semua. Dan tidak ada asam amino itu di gorengan, cilok, cireng gitu, nasi, nggak ada asam amino itu. Ada di mana? Nih asam amino nih, enzim. Di sini ada. Jelas ya? Jadi nanti bulan Ramadan itu kendalikan hawa nafsu Anda. Sebab apa? Sebab begini katanya, kata orang-orang ilmuwan itu. Hunger is the first element of self-discipline. Jadi lapar itu adalah disiplin pertama kita. Kalau you can control hunger, you can control everything else. Ya, nanti ketika ada makan depan Anda berjalan, Anda tidak tergoda, wah keren tuh. Kan biasanya begitu tuh. Apalagi Ramadan tuh kalau lagi siang-siang panas gitu kan, lihat orang yang gak puasa, minum ini, minum itu gitu kan, luar biasa godaannya. Lalu bacalah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk juga nanti waktu iftar. Ketika cendol lewat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika sirup, kolang-kaling tuh sehat, rumput laut tuh sehat, tapi jangan kasih sirup. Sirupnya nggak sehat. Kasih apa? Kasih madu. Kalau nggak ada madu, ya gula aren lebih bagus. Kalau nggak apa, udah makan gitu aja. Kolang-kaling sama rumput lautnya ada campur sama gula aren, gula aren, bukan gula merah ya. Gula aren atau gula kelapa itu jauh lebih sehat daripada makan kolang-kaling sama rumput laut pakai sirup. Simpel kan? Simpel. Murah nggak? Murah. Subhanallah kan? Jadi kita dapat enzimnya, dapat protein. Apalagi kolang-kaling itu, subhanallah. Kolang-kaling itu, kolang. Dia, pernah saya share kalau salah di IG saya. Kolang-kaling itu tinggi kolagen loh. Kolagen itu fungsi apa? Elektron supplier. Rumput laut juga luar biasa, bagus. Ya. Dan itu semua ya sebenarnya ada di sekitar kita teman-teman sekalian. Tinggal kita kita optimalkan saja sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang saya katakan obat. Bukan kita bicara tentang tubuh kita ini sebenarnya ketika Ramadan Anda ngerjakan ini, sebenarnya efeknya apa? Sehat itu cuma efek samping dari sebuah ketaatan. Keren kan? Sehat itu hanya sebuah efek samping dari sebuah ketaatan. Muslim atau mukmin harus sehat. Kalau dia melaksanakan ketaatan. 5 menit lagi. Kata panitia. Alhamdulillah. Minum dulu lah. Pembicara minum dulu. Jadi nanti Anda bisa campur kayak apa tuh ya, kunyit, kencur, Anda campur dengan black pepper, lada hitam, cemplungin aja kayak gini, ya, dan nggak usah direfill. Kalau sudah selesai masa usianya, buang aja. Nggak bagus kalau direfill. Termasuk juga kurma. Tiap hari minum begini aja. Apa yang terjadi?
tubuh Anda akan kebanjiran vitamin, mineral, semua kebanjiran di sini. Gitu, kayak calon wapres yang sekarang dulu. Dia kan bawa air lemon tuh. Itu nggak usah dibahas. Ya. Baik, itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu caranya. Jadi itu salah satu yang kita bisa aktifkan. Dan terakhir, nah ini dia nih. Nanti kalau Anda makan kurma, kan judulnya ada kurma nggak sini? Oh ada, oh komplit. Ada kurma. Kalau Anda makan kurma, Nabi SAW biasa makan kurma dengan semangka. Kenapa? Sains ternyata menjelaskan bahwa ternyata Fa atau besi yang ada pada kurma ini itu terikat dengan sangat sempurna dan bisa meningkatkan fungsi Fa itu ketika dia ketemu sama vitamin C. Maka makanlah kurma dengan semangka atau jeruk. Kan tinggi itu vitamin C-nya. Atau apa lagi? Biar Anda kuat tulang-tulangnya, habis Anda makan kurma, Anda ngapain? Anda minum peresan jeruk nipis sama madu. Wah, you are strong man lah. Minum itu. Vitamin C dapat, enzim dapat, semua dapat. Dan perkasa luar biasa. Kenapa? Ada besi di sini. Kuat kita nanti. Dan jangan berlebihan. Termasuk ibu-ibu yang mau hamil atau sedang hamil, makan kurma boleh nggak? Boleh. Tiap hari. Tapi hanya 7 butir cukup. Nggak usah lebih. Kita masih butuh energi nggak? Masih butuh. Kita butuh protein. Protein kita dapat dari mana? Dari beliau ini. Ini minyak. Minyak apa? Ini minyak zaitun. Minyak zaitun ini barulah sains ternyata menjelaskan dia mengandung namanya MUFA. MUFA itu medium unsaturated fatty acid. Salah satu minyak terbaik yang bisa digunakan untuk meningkatkan fungsi jantung, bagi kolesterol ada pada zaitun. Sehingga nanti apa? Ketika malam mau tidur minumlah zaitun 1 sendok makan. Ketika Anda bangun ketika sahur, jadi sahurnya gimana nanti Pak? Gampang. Sahurnya gimana? Anda minum infus kayak beginian, Anda makan kurma 3 butir, minum ini 1 botol. Bagus memang sudah dibatasin ya, biar nggak roaming. Minum ini 1 sendok makan, udah cukup buat energisnya. Habis itu ngapain? Doa banyak-banyak. Kan sahur harusnya banyak doa. Ya Allah, kuatkan aku hari ini untuk beribadah, kuatkan baca Quran ya. Teman-teman kemarin ada lihat postingan saya tentang Ramadan nih, kalau bisa jadikan Ramadan terbaik. Paksain diri Anda, kalau bisa 1 hari tembus 10 juz. Bisa nggak? Bisa, cuma butuh 5 jam kok. 1 juz itu kurang lebih setengah jam lah kalau Anda baca lancar. Katakanlah agak sedikit belepotan, 40 menit lah. 40 menit katakanlah kali 10 ya kurang lebih nggak ada 6 jam, 5-6 jam something lah cuman. Push yourself, sebab apa? Ibadah itu kalau nggak dipaksain sampai bila-bila masa, kata orang Malaysia bilang, nggak bakal bisa. Sampai mati pun kalau kita nggak maksain tahajud, nggak bakal bisa. Serius. Sampai kapanpun kalau kita nggak maksain sholat duha, 12 rakaat, nggak bakal bisa. Serius. Ibadah itu kudu dipaksain. Apalagi Ramadan, pahalanya luar biasa besar. Yang biasa sedekah sekarang 10.000, goceng gitu kan. Ramadan, paksain sedekah yang besar gitu kan. Apalagi kalau kita bicara Quran, minta sama Allah. Jadi ketika Anda baca Quran nanti, minta sama Allah, ya Allah, jika ada penyakit dalam badanku, dalam kolbuku, maka jadikan Al-Quran ini sebagai penyembuhnya. Itu janji Allah begitu. Maka, apa yang terjadi? Subhanallah, Al-Quran akan merontokkan radikal bebas kalau bahasa saya. Radikal bebas di mana? Radikal bebas di dalam kolbu kita. Radikal bebas yang ada dalam aliran darah kita. Radikal bebas yang ada pada organ-organ kita. Subhanallah kan? Maka Allah katakan apa dalam Quran? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka kita harus amat sangat yakin bahwa Al-Quran itu memang penyembuh. Syaratnya gimana? Sama ketika Anda atau seseorang sakit. 2 menit lagi ya? Habis. 1 menit deh. Ketika Anda sakit, berobat ke dokter atau mungkin berobat ke herbalis, lalu Anda dikasih obat, katakanlah, minumlah Pak ya 3 kali 5 kapsul atau 3 kali 500 miligram. Nggak sembuh, naikin dosis sama dia. Kan gitu. Maka sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran ketika belum memberikan efek, naikkan dosisnya. Dahsyat kan? Naikkan dosis baca Al-Quran. Sampai apa? Sampai
kharru sujjada wa bukiya. Kita tersungkur, bersujud, menangis, minta ampun sama Allah, maka saat itulah Allah akan mencurahkan rahmat dan ampunannya, penyakit-penyakitnya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya bulan Ramadan. Ya, maka jangan sibuk dengan makanan bulan Ramadan. Itu kata kuncinya. Sibuk dengan ibadah aja. Banyakin zikir, mungkin yang kerja, saya katakan kalau memang sudah selesai kerjaannya ya udah baca Quran, pegang Quran. Ya. Dan kita harus komitmen untuk di Ramadan itu khususnya kita menjadi sahibul Quran, kita menjadi temannya atau sahabatnya Quran.